acara selanjutnya yakni penyampaian materi. Materi yang pertama terkait kebijakan akreditasi klinik akan disampaikan dengan narasumber dari Dirjen untuk Kemenkes Republik Indonesia dengan moderator akan dibantu oleh Dr. Nafis. Monggo, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes Dr. Astri sudah hadir ya? Sudah Bu. Yang pertama Dr. Sunarto. Saya bacakan. Halo, Dr. Sunarto sudah hadir. Sumber nama dari Kementerian Dirjen untuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dr. Sunarto. Oke, baik. Baru bisa unmute. Udah nggak bisa unmute. Silakan. Ya, oke. Nanti bisa maksimal, saya akan bacakan kurikulum vitae dari Dr. Sunarto. Dr. Sunarto, MPes, beliau lahir di Medan tanggal 27 November tahun 1973. Saat ini pangkat dan beliau 4B ya, jabatan sebagai analis kebijakan ahli media. Kemudian saat ini beliau bekerja bertugas di Dirjen untuk Kementerian Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Beliau S1 kedokteran di FKUSU tahun 92 sampai 96, kemudian profesi dokter sampai tahun 98. Untuk S2 Magister Kesehatan, beliau di FKUGM Magister Manajemen Rumah Sakit, Manajemen Rumah Sakit. Ya. Untuk riwayat pendidikan dan pelatihan, Dr. Sunarto sudah mengikuti di Platim 4 Kemendagri di Ranai tahun 2004, kemudian mengikuti di Platim 3 di Kemendagri ya di Bandung tahun 2010, kemudian mengikuti juga kompetensi surveyor di Jakarta tahun 2018. Beliau juga sebagai VOC Visqua di Jakarta tahun 2020. Untuk riwayat pekerjaan, Dr. Sunarto pernah bekerja di Puskesmas Sedanau, Kabupaten Natuna, ya, kemudian di Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna juga. Dr. Sunarto juga pernah bekerja di Tempa, Kabupaten Natuna, dan sebagai Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Menular di Dinkes Natuna. Kemudian beliau juga pernah sebagai Kepala Seksi Perencanaan Dinas Kesehatan Natuna dan juga sebagai Kepala Seksi Pencegahan Penyakit. Dan beliau juga sudah pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Menular. Beliau juga sudah pernah menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna, kemudian menjadi Wakil Direktur Pelayanan Medik Keperawatan RSUD Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini, kemudian beliau sebagai Kepala Subdit Koordinator Mutu dan Akreditasi Rujukan, dan saat ini beliau menjabat sebagai Fungsional Analis Kebijakan Ahli Media. Penghargaan yang didapat adalah sebagai peringkat 1 peserta di Kaltim 4 Kabupaten Natuna 2004 serta Satya Rencana 10 tahun dari Presiden RI 2013. Demikian CV atau kurikulum vitae dari Dr. Sunarto. Beliau luar biasa. Semoga materi yang disampaikan ini bisa membuat keputusan kepada klinik untuk segera memulai akreditasi pada tahun 2002 dan 2003. Kepada Dr. Sunarto, waktu dan kami persilakan. Baik, terima kasih sudah diperkenalkan Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan bahwa saya berdua di sini dengan Bu Astri. Nanti Bu Astri akan berbagi tugas dengan saya. Ya, sebelumnya nih saya akan menyampaikan tentang kebijakan bagaimana transformasi akreditasi FKTP. Tapi hari ini kita cerita tentang klinik. Jadi dan harus kami disclaimer dulu Bapak Ibu bahwa untuk nanti tata cara survei kemudian standar akreditasi itu masih dalam draft ya.
Karena sekarang kami masih berproses Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau jadi pun nanti tidak akan terlalu banyak berubah lah. Tapi kerangkanya seperti itu. Jadi judulnya adalah saya kasih judul transformasi akreditasi FKTP khususnya di klinik ya. Apa latar belakangnya kenapa mesti ada transformasi seperti tadi juga dari Dinkes Provinsi Jawa Timur sudah jelaskan apa latar belakangnya. Bapak Ibu bahwa kita masih berkutat-kutat pada masalah ini ya, tidak habis-habis ya, tidak selesai ya, kita masih berusaha walaupun setiap tahun ada penurunan, tetapi angka kematian bayi di Indonesia itu masih lebih tinggi dibanding beberapa negara maju ya, mungkin juga dibanding dengan negara-negara Asia ya, ASEAN gitu, tapi jelas kalau dibandingkan dengan negara maju kita masih 6 kali lebih tinggi. Apalagi kalau prevalensi stunting. Ya, jadi kita merasa bahwa kita sudah berupaya, NGO dalam luar negeri sudah banyak berusaha, tapi sampai sekarang stunting kita itu masih nomor 2 bukan nomor 2 ya, kalau kita bandingkan di Asia Tenggara ini masih jauh, kita hanya lebih baik dari Filipina. Kalau kita bandingkan dengan Jepang, United States ya berarti udah jauh banget. Tapi apa yang akan kita lakukan, itulah yang disebut dengan transformasi. Kemudian Bapak Ibu boleh dikatakan juga bahwa akses layanan primer di daerah timur Indonesia itu masih terbatas. Jadi hampir berapa puluh persen, 90% dari 171 kecamatan tidak memiliki puskesmas di Papua ataupun Papua Barat. Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan, jadi transformasi kita itu ada primer, rujukan, resiliensi atau sistem ketahanan, pembiayaan, kemudian transformasi SDM, dan satu lagi tentang teknologi informasi. Jadi layanan primer itu, sekarang kita cerita layanan primer, bahwa kita itu fokus sekarang, bahwa di layanan primer itu bukan hanya melayani batuk pilek gitu, tetapi dorong bahwa edukasi kesehatan, pencegahan primer, ya Bapak Ibu tahu, kalau penyakit-penyakit kastratropik seperti jantung, stroke, itu mengambil porsi biaya yang besar dalam JKN-nya. Mengapa? Karena itu dalam perawatan rumah sakit. Kalau dirawat di rumah sakit, itu akan panjang, long term, dan biaya yang besar. Sehingga memang sangat diharapkan ada pencegahan primer dan sekunder di layanan primernya. Nah, kita cerita transformasi layanan primer. Jadi transformasi layanan primer itu dasarnya begini aja, bahwa semua orang memiliki akses yang mudah ke layanan primer, seperti kegiatan imunisasi, konsultasi dokter umum, pemeriksaan kesehatan, dan edukasi masyarakat mengenai pola hidup sehat. Kita gak usah terlalu banyak ya, tetapi fokus kepada ini saja, ini sudah akan banyak mendorong. Jadi konsultasi, imunisasi, pemeriksaan kesehatan, dan edukasi. Jadi ini sangat penting sekali. Nah, Bapak Ibu, kalau kita cerita transformasi layanan primer, sekarang Kementerian Kesehatan mulai memetakan revitalisasi struktur dan jejaring layanan kesehatan primer serta laboratorium kesehatan masyarakatnya. Jadi ada dipartnerkan, disejajarkan. Ya, yang sebelah kiri itu adalah tingkatan fasilitas mulai dari layanan primer, ya, sampai ke rumah sakit. Jadi kalau rumah sakit turunannya itu mungkin sini puskesmas atau klinik ya. Kami masih nulis puskesmas, tapi sebenarnya klinik. Kalau untuk UKP-nya, di sini mulai ada istilah nanti posyandu prima, kegiatan posyandu, sampai kunjungan rumah. Nah, bagaimana tentang lab? Lab itu juga sekarang lagi dipikirkan Bapak Ibu. Jadi, lab itu juga harus ada laboratorium nasional, regional, labkesda provinsi, labkesda kabupaten kota, sampai laboratorium puskesmas. Klinik ada di mana? Klinik selalu jadi partner kerjanya puskesmas. Jadi kayak gitu. Jadi memang puskesmas juga akan diarahkan kepada dominan di kegiatan-kegiatan UKM, dan klinik akan dominan di kegiatan-kegiatan UKP untuk membagi tugas. Nah, kemudian kalau kita bicara paket-paket layanan, nanti di pelayanan primer, ini terutama yang di puskesmas ya, tidak ada lagi nanti program-program yang terpecah-pecah.
semuanya nanti klaster-klaster berdasarkan usia hidup. Jadi nanti kayak kita kalau dulu pernah belajar MTBS ya, kalau bayi datang itu semua kita periksa, mulai dari riwayat imunisasi ini segala macam. Nanti di puskesmas juga gitu. Kita klasterkan berdasarkan lansia, usia produktif, usia sekolah remaja, bayi balita, hamil, bersalin, dan nifas. Ini di puskesmas. Jadi kalau di klinik biasa ya, di klinik makanya pola di puskesmas di klinik itu akan berbeda nanti karena klinik itu akan fokus kepada upaya kesehatan perseorangannya. Nah, penguatan layanan primer nanti ada namanya preventif di layanan primer. Jadi nanti Bapak Ibu imunisasi rutin dari 11 menjadi 14 jenis vaksin. Jadi ada tambah HPV, PCV, rotavirus, kemudian beberapa pencegahan untuk kanker, kemudian perluasan deteksi dini sampai seperti ini ya. Klinik harus bisa bantu di sini ya, harus masuk. Jadi kalau nanti mengapa saya tampilkan seperti ini, karena klinik juga berperan dalam preventif di layanan primer. Jadi apa yang bisa kita sediakan harus bisa sejalan dengan program pemerintah. Jadi kalau di puskesmas sekarang lagi didorong bahwa setiap puskesmas tuh bisa melakukan pemeriksaan dengan USG. Jadi klinik juga, kalau klinik persalinan, ya juga harus bisa melakukan itu. Nah, edukasi kesehatan sebagai upaya promotif, Bapak Ibu harus dorong nanti penguatan peran kader. Jadi Bapak Ibu di klinik, apakah saya bisa berkontak dengan kader? Misalnya kita berpikir begitu ya, bukannya kader itu urusannya puskesmas. Enggak, Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu pasti menjadi jejaring pelayanan. Jadi Bapak Ibu di kliniknya itu nanti pasti akan menjadi jejaring pelayanan puskesmas, jejaring pelayanan rumah sakit. Bapak Ibu akan terlibat di satu sistem. Jadi jangan bayangin lagi ya sekarang bahwa saya itu berdiri sendiri gitu. Bapak Ibu akan berada di satu sistem, yaitu sistem jejaring. Oleh karena itu, klinik juga harus melakukan edukasi kesehatan, ya, mengaktifkan kader kesehatan, walaupun bukan klinik yang bayar ya. Mungkin puskesmas punya kader, tetapi Bapak Ibu akan terlibat di situ. Penguatan kampanye-kampanye, penguatan platform media edukasi. Jadi klinik harus bisa menjangkau 3 hal ini. Karena ini memang menjadi tugas kita ya, untuk kegiatan promosi kesehatan. Nah, bagaimana dengan transformasi akreditasi FKTP atau klinik? Transformasi akreditasi FKTP dalam hal ini klinik, itu adalah sebagai bagian dari transformasi layanan primer. Jadi transformasi layanan primer itu dalam hal mutu, itu ada di transformasi akreditasi. Ini tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan akreditasi dan akselerasi atau percepatan pencapaian target akreditasi FKTP di RPJMM 2020-2024. Nah, Bapak Ibu ada di situ. Target 2024, 100% FKTP terakreditasi. FKTP itu mulai dari yang mana? FKTP itu mulai dari puskesmas dan klinik pratama. Ya. Kemudian kita cerita tentang reakreditasi FKTP. Ini kan udah mulai jalan nih, bahwa akan sudah ada dengan dikeluarkannya SE 133. Jadi Bapak Ibu tadi udah dibahas juga ya, dengan keluarnya SE 133, ini akreditasi sudah bisa berjalan. Tetapi Bapak Ibu masih diberi waktu sampai 18 Februari 2023. Masih bisa menggunakan komitmen mutu untuk memperpanjang kerjasama, baik dengan BPJS ataupun operasional. Tapi setelah itu, setelah 18 Februari 2023, maka dinyatakan tidak berlaku. Jadi harus terakreditasi. Dasar hukum, Bapak Ibu, nah, di rumah sakit dengan di FKTP itu berbeda memang. Kalau penyelenggaraan akreditasi puskesmas, klinik, lab, kesehatan, dan transfusi darah, patokannya di Undang 23 tentang pemerintahan daerah. Bahwa upaya kesehatan dalam penyelenggaraan registrasi, akreditasi, dan standarisasi di Vaskes, ya, publik dan swasta, menjadi urusan pemerintah pusat. Nah, sehingga di sini mulai perbedaan.
Kalau di rumah sakit diatur akreditasi itu begini bunyinya. Akreditasi rumah sakit dilaksanakan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Lembaga independen penyelenggara akreditasi baik dalam negeri maupun luar negeri ditetapkan oleh pemerintah. Jadi lembaga penyelenggara akreditasi di rumah sakit itu independen sifatnya. Beda dengan yang FKTP. FKTP akan ada lembaga penyelenggara akreditasi tapi tidak independen. Artinya keterlibatan pemerintah pusat termasuk dalam penentuan kelulusan itu masih dikaji kebutuhan itu. Makanya tadi saya bilang, saya disclaimer dulu Bapak Ibu bahwa kalau yang sudah selesai regulasinya itu akreditasi rumah sakit, tapi yang masih dalam proses itu akreditasi puskesmas, klinik, lab, ya, yang FKTP, UTD, nah itu begitu. Kemudian Permenkes 46 ini tentang yang standar akreditasi yang lama, ini yang lagi direvisi. Kemudian KMK nomor 298 ini khusus untuk lab. Jadi kalau klinik semua pakai ini, ya klinik, puskesmas, lab nggak ada di Permenkes 46, lab ada di KMK 298. Jadi itu perbedaannya. Ini saya bandingkan saja. Bandingkan. Kalau puskesmas itu punya 10.000, klinik itu tidak jauh-jauh beda amat, 7.000 seluruh Indonesia. Tadi yang Jawa Timur udah disampaikan. Tetapi yang terakreditasi jauh bedanya. Kalau di puskesmas yang terakreditasi udah 88%, yang di klinik yang terakreditasi baru 2%. Nah, gitu. Labkes juga sama. PR-nya juga banyak. Yang belum terakreditasi 78. Jadi klinik ini yang paling banyak yang belum terakreditasi. Jadi kerja keras kita nanti, ya. Nah, Bapak Ibu, ada satu data lagi yang buat saya itu kadang-kadang agak aneh ya. Kalau sebelumnya saya ini. Nah, jumlah klinik 7357. 7357. Jadi total registrasi klinik nasional itu berubah-berubah. Bahwa klinik itu sebenarnya dia harus diregistrasi di Kemenkes. Jadi kalau kita survei total klinik nasional secara manual itu sampai 11 ribuan. Ya. Tapi yang didaftar itu masih sekitar 7 ribuan. Ini juga naik turun. Ada yang hilang datanya, ada yang ini. Makanya nanti minta tolong teman-teman dari Dinkes Jawa Timur juga bagaimana mendorong klinik ini terregistrasi. Karena kalau klinik tidak terregistrasi di Kementerian Kesehatan, sebenarnya kami tidak menganggap itu apa ya, tidak menganggap itu sesuatu yang ada gitu loh. Ya, catatannya dalam tanda kutip. Artinya apa? Artinya klinik itu harus melaporkan diri kalau sudah ada izin berusaha supaya dapat nomor registrasi. Kenapa? Kalau kayak gitu ya. Karena itu menjadi catatan kita, jumlah klinik yang sebenarnya berapa. Pembinaan mau dilakukan ke berapa banyak gitu. Yang tidak terdaftar ini yang agak rumit. Bayangin tuh selisihnya jauh ya, hampir 3 ribuan. Nah, Bapak Ibu, kita kembali lagi kalau cerita tentang pelayanan, kita tidak bisa lepaskan dari dimensi atau karakter mutu. Jadi samalah, klinik itu mau sekecil apapun, mau klinik Pratama yang pegawainya cuma 3 orang, 4 orang ya dengan penanggung jawab kliniknya, dimensi atau karakter mutu ini tetap ada. Aman, pelayanannya harus aman, pelayanan Bapak Ibu harus efektif. Efektif artinya sesuai dengan pedoman. Ya, kalau obat hipertensi ya sesuai dengan PNPK hipertensi. Kalau pakai antibiotik 2 aja bisa sembuh, kenapa harus 4? Nah, misalnya begitu. Efisien berarti pelayanan Bapak Ibu harus terjangkau. Kalau tidak terjangkau, apalagi karena masalah-masalah pemborosan, penggunaan BHP, dan menjadi beban masyarakat, itu juga tidak efisien. Tepat waktu udah jelas, pelayanan kita tepat waktu, adil. Adil itu kita memperlakukan masyarakat sesuai dengan hak-haknya. Ya, jadi bukan disamaratakan, sesuai haknya. Kalau dia pasien BPJS, ya hak sebagai pasien BPJS. Jadi bukan menyamakan secara, tapi bukan berarti diskriminasi.
Yang BPJS kita tunggu sampai 2-3 hari, yang pasien umum kita layani hari itu juga. Itu tidak seperti itu. Kemudian dimensi mutu yang lain berorientasi pada pasien. Klinik Bapak Ibu, perhatikanlah, apakah berorientasi pada pasien nggak? Misalnya, kalau ada orang tua menunggu, apakah itu tunggunya bercampur-campur misalnya? Atau ada khusus kursi untuk lansia, ibu hamil. Ya, bagaimana dengan disabilitas. Nah, itu juga harus dipikirkan. Terintegrasi, jadi mulai sekarang, walaupun kliniknya sekecil apapun, ya, coba ciptakan administrasi dulu lah yang terintegrasi. Kalau dia mau, mungkin di kliniknya itu ada lab. Jadi kalau mau periksa lab, itu dia tidak usah daftar ulang. Jadi kalau mau apa lagi? Mau periksa, mau ngambil obat, tidak perlu daftar ulang atau tidak perlu serahkan KTP lagi dari awal, kartu BPJS lagi. Ciptakan terintegrasi dengan sistem informasi klinik. Jadi Bapak Ibu kalau bisa kliniknya itu kecil ya, klinik Pratama dan Utama, tapi sistem informasinya baik. Kalau boleh pasien bergerak-bergerak, tidak perlu membawa status ya, membawa kertas. Dia ke lab, dia tinggal ke lab gitu. Ya, ke apotek resepnya udah ada, jadi begitu. Jadi itu akan mempercepat pelayanan. Tantangan penyelenggaraan akreditasi, nah ini juga. Jadi banyak menganggap, akreditasi ini mahal banget. Nah, oleh karena itu sekarang Kementerian Kesehatan nanti akan menyusun tarifnya, sama seperti rumah sakit. Tarifnya itu akan disusun oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian penerapan standar belum menjadi budaya. Jadi kalau udah selesai akreditasi, udah balik lagi ke masalah-masalah dulunya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita juga sedang menyusun standar akreditasi klinik. Ini adalah berdasarkan revisi PMK 46 yang dulu, yang tentang akreditasi puskesmas, klinik Pratama, praktek mandiri, dan Permenkes 14 tahun 2021. Jadi dua regulasi ini dijadikan acuan dalam penyusunan standar akreditasi klinik. Ya, jadi kita sekarang lagi merancang ini yang nanti akan kami sampaikan. Nah, standar akreditasi klinik kalau kita banding dengan PMK 46 yang lama, dulu ada 4 bab, ada tentang kepemimpinan dan manajemen klinik, layanan klinik berorientasi pasien, manajemen penunjang layanan klinik, peningkatan mutu. Sekarang tinggal 3, tata kelola klinik, peningkatan mutu dan keselamatan, dan pelayanan klinik perseorangan. Jadi dulu 26 standar, sekarang jadi 22 standar. Dulu 499, sekarang jadi 105. Ini berkurangnya 75%. Jadi kayaknya ini sisa, kalau ini kayaknya seperempatnya aja. Jadi harusnya klinik tidak perlu cemas lagi untuk akreditasi karena elemen penilainya udah tinggal 1/4. Ya, jadi elemen penilaian udah tinggal 1/4, harusnya jauh lebih mudah. Ini, jadi nanti di klinik sama lah, standar itu hampir sama dengan rumah sakit, cuman nanti standar akreditasi klinik itu berlaku untuk Pratama dan Utama. Jadi ada bab, ada standar dan maksud tujuan, kemudian ada elemen penilaian. Jadi kalau bab itu ini judul yang gede-gede ini. Ini ada bab tata kelola klinik, ada peningkatan mutu keselamatan pasien, ada pelayanan kesehatan perorangan. Ruang lingkupnya apa? Jadi berarti di klinik itu draftnya masih ada 3 bab. Bayangin rumah sakit 16. Di klinik cuma 3, yaitu tentang tata kelola klinik, peningkatan mutu, dan pelayanan kesehatan perseorangan. Ruang lingkupnya, ini kita kalau ke klinik biasanya cerita tentang kepemimpinan dan manajemen klinik. Kemudian peningkatan mutu, ini kita cerita mutu keselamatan pasien di klinik, termasuk PPI di sini. Ya. Kemudian pelayanan kesehatan perorangan, ya udah penyelenggaraan pelayanan klinik, termasuk promosi kesehatan. Sehingga jumlah totalnya seperti ini. Yang standar yang paling banyak itu nanti akan ada di PKP, pelayanan kesehatan perorangan. Bapak Ibu, nanti ini rencana, draft. Kalau berubah, ya berubah ya Bapak Ibu. Jadi jangan ini, kok Pak Narto hari itu sampaikannya beda. Ya kan saya bilang ini draft.
Draftnya itu seperti ini. Klinik nanti akan mengajukan ke lembaga. Lembaga akan memverifikasi syarat. Jadi syarat akreditasi, syarat klinik bisa akreditasi itu ada. Kalau rumah sakit punya 7, klinik itu punya 3 atau 4. Kemudian lembaga akreditasi kalau udah oke, akan melakukan survei. Kemudian hasilnya dilaporkan ke Kemenkes, diterbitkan sertifikat, berikan ke dinas dan berikan ke klinik. Jadi ini yang 06 itu dari sertifikat ke klinik atau puskesmasnya. Nah, ini persyaratannya apa? Jadi Bapak Ibu jangan ini dulu, jangan belajar standar dulu, lihat dulu 3 syarat ini terpenuhi nggak? Pertama, memiliki perizinan berusaha dan sudah terregistrasi. Nah, jangan tidak terregistrasi. Kemudian penanggung jawab klinik itu seorang tenaga medis yang memiliki pengalaman di klinik atau memiliki pengalaman di FKTP. Yang di klinik berarti ya yang paling ya yang mana? Yang dulu pernah kerja di klinik atau masih kerja di klinik atau dulu pernah jadi pegawai puskesmas. Kemudian seluruh tenaga medis, dokter gigi yang menyelenggarakan pelayanan asuhan memiliki STR dan SIP. Jadi syarat untuk bisa akreditasi cuma 3. Gampang. Kalau ada sampai sekarang syarat akreditasi yang belum bisa dipenuhi, itu berarti ada sesuatu. Karena syarat akreditasinya cuma 3. Apa sekarang yang sudah dilakukan Bapak Ibu saat ini? Proses pembentukan lembaga udah hampir selesai ya. Kemudian proses penetapan standar akreditasi oleh Menkes, standar akreditasi klinik itu juga udah bolak-balik kami diskusikan, tapi nanti kami sampaikan. Tetapi ingat lagi Bapak Ibu bahwa sekarang yang disampaikan itu masih draft. Kemudian kami akan menyusun tentang biaya, survei pelatihan, dan penyimpanan sistem informasi. Jadi harus ada sistem informasinya dan ada tim pembina dan pengawas lembaga yang independen itu. Baru penyiapan pedoman survei. Apa yang diharapkan oleh pemerintah? Ya, pemerintah mengharapkan dengan transformasi akreditasi ini terwujudnya peningkatan mutu layanan FKTP. Kemudian pelayanan kesehatan yang memenuhi standar di klinik ya di FKTP, melindungi pasien, melindungi petugas, dan juga melindungi pemilik. Jangan setiap kali pelayanan petugas kesehatan dipanggil polisi karena izin kliniknya tidak baik. Tidak ada izin-izin untuk pendirian misalnya. Tidak ada STR SIP. Wah, itu bermasalah. Kemudian FKTP mampu bertransformasi menjadi fasilitas kesehatan yang unggul. Jadi transformasi FKTP itu menjadi pelayanan di Vaskes yang unggul, aman dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Kalau hal ketiga ini bisa dilakukan, yakinlah bahwa klinik itu akan menjadi pilihan. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih Dr. Sunarto. Cukup singkat dan sangat jelas. Mungkin kami dikasih waktu berapa menit untuk tanya jawab sampai selesai ya. Karena beliau sangat sibuk, Bapak Ibu bisa di inbox aja ya. Karena boleh kalau ada diskusi, boleh kalau ada. Pasti banyak pertanyaan dokter. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya bisa di kolom chat aja ya. Langsung aja atau langsung aja raise hand, bisa raise hand ya. Dari Dinkes Batu. Dari Dinas Kesehatan Kota Batu, boleh, monggo. Ya. Sudah kami anu. Oke, terima kasih Dr. Nafisah terkait dengan kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunarto,
KPR, kami dari Dinas Kesehatan Kota Batu, sekaligus pembina dari klinik yang tergabung dalam PKFI dalam hal ini di Kota Batu. Nah, ini kami bisa paham tentang apa yang mungkin dengan sampaikan terkait dengan apa yang harus dipenuhi dan syarat apa yang memang harus disiapkan untuk sebelum maju menjadi anggota dari klinik untuk mendaftar agar bisa terakreditasi. Ya, cuman kami dari klinik itu yang sering masuk kami adalah yang pertama mereka masih baru, belum pernah terakreditasi. Dan seperti kami, mungkin kalau di Puskesmas mungkin sudah pengalaman, ada yang pengalaman di Batu sudah sedang akan mengajukan reakreditasi, tapi mereka belum sama sekali. Kebanyakan dari mereka tadi sudah terjawab mahal, cuma nanti mahalnya juga mohon penerangan lebih di dalam hal ini, artinya sampai seberapa itu mungkin biayanya itu. Karena terus terang dari klinik itu adalah nanti yang mereka adalah independen dalam hal ini, tidak dari pemerintah dan sebagainya. Nah ini juga mungkin teman-teman klinik juga masih ragu-ragu bagaimana ini tentang lembaga independen ini, sampai berapa biayanya. Gitu. Kemudian yang berikutnya dari klinik ini adalah ini semua kan sudah bingung Pak Sunarto. Ya. Ini mau apa, kita ini persiapan bagaimana, persiapan gak ada yang bimbing dan sebagainya. Nah ini bagaimana langkah kami terutama di klinik ini untuk mempersiapkan langkah awal kami harus bagaimana terkait yang di klinik ini. Pertanyaannya sering masuk ke kami. Saya kira itu mungkin yang harus kami sampaikan terkait kegiatan pada pagi hari. Matur nuwun Pak Sunarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Dr. Sunarto aja. Jadi langkah awal yang harus dimulai oleh klinik dan mungkin kisaran biayanya dokter bisa dikasih. Ya. Bapak Ibu, kami terima kasih dari Dinas Kesehatan Batu. Langkah awal Bapak Ibu lihat tadi 3 syarat untuk bisa maju akreditasi itu dulu ya. Ada izin berusaha, ada penanggung jawab klinik yang punya latar belakang pernah di klinik ataupun puskesmas ya. Kemudian satu lagi tentang mutu ya, menyampaikan mutu. Jadi untuk maju standar ke akreditasi itu tidak mudah, tidak sulit, hanya 3 itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu memang tidak perlu langsung ke standar dulu, lihat dulu terhadap pelayanan-pelayanan di klinik yang Bapak Ibu berikan. Misalnya begini, nanti standarnya itu udah kami kurangi, kami paham Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu di klinik itu banyak yang belum pernah. Oleh karena itu elemen penilaian dari 499 hampir 500 kami kurangi tinggal 100 atau 105. Dan itu pun sangat sederhana, sangat simpel. Di Kementerian Kesehatan juga berharap yang pertama-tama ini udahlah yang penting akreditasi dulu, ada standarisasi dulu lah. Itu yang pertama. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti gak usah khawatir. Klinik itu di survei, akreditasi klinik itu paling lama 2 hari aja. 1 hari dokumen bisa daring, ya. 1 hari luring itu untuk telusur lapangan. Ini untuk mengurangi biaya. Biayanya itu nanti ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, Bapak Ibu bayangin kalau rumah sakit kelas D di rumah sakit itu akreditasinya itu di luar transport dan akomodasi paling 20 juta. Itu kalau di rumah sakit kelas D atau kelas C. Nah, berarti klinik kami harus bikin lebih bawah dari itu. Nah, misalnya seperti itu. Dan itu Bapak Ibu gak usah repot. Klinik itu surveinya cuma 2. Dan boleh dia daring dan luring. Daring itu urus dokumen 1 hari. Jadi kalau dia survei di Kabupaten Batu atau Kota Batu, ya, itu hari pertama luring daring aja cerita tentang dokumen. Hari kedua dia baru ke klinik. Survei lihat pagi sampai sore pulang. Bapak Ibu tidak perlu nginapkan, apalagi kalau surveyornya di sekitar Malang, ya, Surabaya misalnya. Nah, itu juga kami tekankan kepada lembaga. Nah, bagaimana tentang lembaga misalnya? Lembaga ini nanti setengahnya itu masih seperti penjadwalan apa segala macam
itu nanti Kementerian Kesehatan masih ada bagian di situ. Jadi artinya kami juga berusaha kalau survei itu kalau bisa surveinya dekat regional. Karena telusur lapangan itu 1 hari aja. Kalau bisa gak usah nginap, ya kan? Pak dari Dinkes Batu ya, pagi datang, sore pulang. Ya gitu kan. Jadi itu akan memudahkan dan murah, tetapi tanpa mengurangi kualitas. Makanya hari pertama dengan daring itu cerita kita dokumen. Kalau dia udah ke lapangan, jangan cerita dokumen lagi. Mungkin itu kiat-kiatnya. Jadi kalau sekarang menurut saya perhatikan dulu pelayanannya, lakukan aja Pak. Bapak bisa benchmark dengan rumah sakit sebenarnya kalau klinik. Statusnya, ya assessmentnya, tapi lebih sederhana. Ya seperti itu menurut saya. Ya jadi kalau itu dulu, yang penting perizinan. Kalau izinnya cuman di klinik Pratama kan izin berusaha, apalagi izin yang lain kan STR, SIP, ya perawat, ya kayaknya cuman itu, baru dipahamkan tentang standar. Jadi gak usah awal-awal langsung standar. Jadi awal-awal tuh bisa akreditasi atau enggak, itu dulu. Setelah itu lihat alur kliniknya. Kalau rawat jalan aja, wah jauh lebih mudah. Jadi ya perhatikan, ada enggak aparnya? Ya minimal harus ada 1 apar dong. Ada kursi roda enggak misalnya untuk pasien disabilitas. Nah itu aja menurut saya Pak. Jadi gak usah rumit untuk klinik ini. Mungkin itu. Tadi Chan sudah terjawab ya, bahwa yang penting adalah klinik tadi sudah harus terregistrasi ya, dan kemudian sudah melakukan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, dan tentunya ketika sudah terregistrasi pasti sudah ada penanggung jawab klinik yang berkompeten, gitu ya Dok ya. Mohon maaf ini di chat banyak pertanyaan, tapi sepertinya ini lebih ke teknis, elemen penilaian ya standar. Jadi mungkin insya Allah nanti Dokter Astri yang bisa menjawabnya. Mungkin yang saat ini adalah pertanyaan yang terkait dengan kebijakan saja. Dari Dokter Gendut, monggo. Dokter Gendut ini mewakili PKFI Dokter Sunarto, PKFI Jawa Timur. Ya, dipersilakan Dokter Gendut. Ya, terima kasih. Bapak Sunarto, Dr. Sunarto saya hormati. Kami kebetulan juga mempunyai sebuah klinik, dan saya berterima kasih sekali ya atas fasilitas pengurangan EPP-nya selama ini yang dari 500 menjadi 100, dan upaya-upaya Kemenkes untuk menyederhanakan akreditasi ini, sehingga kita klinik-klinik tidak terlalu berat atau terbebani dengan akreditasi ini. Utamanya masalah biaya dan masalah administrasi selama ini menjadi momok untuk klinik-klinik anggota saya. Yang saya tanyakan hanya singkat saja, Pak. Masalah ini kan kita masih banyak ya di Jawa Timur, masih mungkin 1000 lebih klinik masih belum terakreditasi dan masih belum memulai proses akreditasi. Dan adanya lembaga akreditasi masih belum banyak dan surveinya jumlahnya juga terbatas. Apakah mungkin Februari tahun 2023 semua klinik akan terakreditasi? Di mana banyak klinik-klinik kita ini juga yang masih MOU dengan BPJS. BPJS akan sangat ketat, di mana belum ada regulasi yang menunda akreditasi. Kalau Februari 2023 belum akreditasi akan diputus kontraknya. Demikian, mohon tanggapan dan apresiasinya. Terima kasih. Dr. Sunarto, bisa langsung menjawabnya. Baik, terima kasih. Memang kita menyadari bahwa masih banyak ya ribuan yang belum terakreditasi. Tapi sampai sekarang aturannya masih seperti itu, Pak Gendut. Jadi mungkin ini nanti bisa jadi kerja bareng kita. Ya, jadi saya karena pimpinan nanti yang putuskan apakah di akhir tahun akan diperpanjang, apakah ini segala macam. Itu tapi sampai sekarang belum ada kebijakan untuk itu. Jadi sekarang kita masih berprogres untuk bisa akreditasi, sehingga memang sangat diharapkan bantuan dari Dinas Kesehatan, dari asosiasi, organisasi, perhimpunan untuk bisa ya sama-sama seperti membina ya, membimbing klinik untuk bisa diakreditasi. Kemudian apakah klinik harus lakukan pembimbingan misalnya?
ya nggak ada kewajiban, bisa aja klinik lakukan kalau sudah yakin dan sudah pernah dulu lakukan. Tapi kalau tidak ya silakan bimbing misalnya. Bimbingnya dengan siapa? Ini pun nggak diatur oleh kementerian. Mau bimbingannya berdiskusi dengan kami Kemenkes boleh, dengan dinas kesehatan boleh, perhimpunan atau lembaga juga silakan. Jadi gitu. Jadi memang sampai sekarang belum ada wacana untuk memperpanjang untuk itu. Jadi saya kurang tahu ya Pak, nanti mana tahu di November Desember, karena akreditasi akan kita kejar dalam waktu dekat itu. Kalau rumah sakit udah berjalan akreditasi. Nah, tinggal sekarang yang FKTP. Mungkin itu Pak Gendut. Ya, terima kasih Pak. Soalnya mengingat juga masalah apa namanya pedoman akreditasinya yang terbaru masih belum muncul juga. Kemudian pendamping-pendamping di kabupaten kota juga masih belum ada ya dengan apa namanya pedoman yang baru ini. Mungkin tidak banyak berubah ya masalah EP-nya ataupun pedomannya itu, tapi kan kita juga masih bertanya-tanya. Jadi jadi bingung saya ini, kita yang dianu juga sering ditanya dengan bagaimana, masih belum ada keputusan apa namanya EP-nya baru gimana, pedomannya baru gimana, kita masih belum bisa jawab. Jadi nanti ini kan kami sampaikan EP kami walaupun masih draft, tapi tidak akan jauh kok. Nanti kalau disahkan tidak akan jauh dari sekarang. Jadi silakan dari sekarang udah boleh dilakukan persiapan. Gitu ya. Terima kasih. Gak usah tunggu sampai standarnya keluar. Bedanya dikit aja Pak nanti. Paling juga nah, beda redaksional. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Atau di chat ada pertanyaan dari klinik Polri ya Dok. Itu kendalanya apa sih kira-kira kok belum langsung gitu? Jadi Permenkes karena Permenkes tentang FKTP ini banyak ininya, fasesnya. Ada puskesmas, klinik, lab, UTD, dan praktek perseorangan. Bapak Ibu bayangin, itu dijadikan satu, beda dengan rumah sakit. Rumah sakit satu tok gitu kan. Ini ya gitu, yang variasinya berbeda. Nah, kalau standarnya nanti akan berbeda masing-masing. Tapi Permenkesnya itu loh. Nah, mungkin itu sih ya. Dari klinik apa ini? Izin bertanya, kami belum melakukan akreditasi, kemudian untuk standar dokumen dan pelayanan mutu kita bisa melihat di mana ya Dok? Bapak Ibu nanti tidak akan sejelimet rumah sakit ya Bapak Ibu. Nanti cuman sekarang klinik itu kan juga sudah dituntut untuk seperti nanti kami akan luncurkan juga. Bapak Ibu, saya mau tanya nih, di Dinkes apakah klinik udah mulai disosialisasikan tentang indikator nasional mutu klinik? Belum ya? Sudah ya? Belum ya? Nah ini nanti kami akan segera mengusulkan, dan kemudian belum ya? Kemudian nanti klinik juga nanti akan didorong untuk mengukur-ukur indikator mutu, tapi nggak banyak. Indikator mutu klinik nasional itu paling 3, dan itu udah biasa. Kebersihan tangan, penggunaan APD, kepuasan pasien. Mungkin satu lagi, identifikasi pasien, itu aja. Jadi tidak terlalu rumit. Nanti yang Bapak Ibu akan lihat ya, di program PMKP, PPI, itu lebih banyak implementasinya daripada dokumennya. Jadi lebih banyak diimplementasikan, nggak dilaksanakan, nggak. Seperti itu aja. Mungkin itu ya. Ya, ini mau perjelas aja Dokter, karena yang tadi di sini ada klinik utama dan klinik pratama. Meskipun tadi di slide-nya Dokter Sunarto sudah jelas bahwa instrumennya itu sama. Ya, standarnya sama. Iya, betul. Jadi EP-nya yang 105 itu berlaku untuk pratama dan klinik utama. Bapak Ibu bisa bayangin, nanti pratama ada lagi TDD-nya. Jadi klinik pratama itu paling ya nggak sampai 100. Ya, seperti dia kalau nggak ada lab ya dia nggak ada lab. Kalau nggak ada radiologi ya dia nggak ada radiologi gitu. Akan banyak. Itu 105 itu karena gabungan antara pratama dan klinik utama. Jadi gitu. Mungkin itu ya. Ini ada lagi pertanyaan Dokter, apakah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, apakah boleh mengoptimalisasi surveyor dari LIPA yang ada di provinsi?
Oh, boleh banget. Optimalisasinya dalam apa? Namanya membantu pembinaan boleh. Jadi iya, pendampingan boleh, silakan. Jadi itu masing-masing klinik berusaha lah bagaimana nanti ketika gong klinik ini dijalankan, semua udah tinggal maju. Nanti itu juga dinas kesehatan juga harus bantu mendampingi ya, maksudnya mengawasi juga seperti itu. Mungkin itu ya. Ya. Ini ada dari dinas kesehatan Jombang. Bertanya dok, untuk draft nanti apa juga mengakomodir klinik utama karena mengingat PMK 46 tahun 2015 dulu hanya gimana Bu? Gimana? Disiap dong. Itu nanti pada ya revisi itu apakah diperjelas untuk klinik utama? Maksudnya itu menunya. Oh, nanti siapnya itu akan nggak itu lagi, semua akan diperbaiki. Sistem informasi akan yang baru. Jadi sistem informasinya nanti didesain oleh Kementerian Kesehatan. Ya, lebih simpel lah. Mungkin itu sih. Ada pertanyaan tentang konsekuensi Februari, mungkin sebentar lagi ada narasumber dari BPJS ya, Bapak Ibu yang bisa menjawab tentang itu. Dokter, mungkin yang jika klinik tidak apakah ada sanksi dokter? Ya, sebenarnya begini, Bapak Ibu, sanksinya kan begitu ya. Nanti lihat aja di PMK 14 tentang izin berusaha untuk instansi yang beresiko ya, pelayanan kesehatan beresiko. Apakah tidak bisa diperpanjang izin operasionalnya, kemudian itu artinya kalau sekarang tidak terakreditasi, efek terdekat itu ya kerjasama dengan BPJS, tapi bukan berarti pencabutan, tapi mungkin tidak bisa memperpanjang. Ya mungkin itu. Saya juga belum baca sekali yang di PMK 14 tentang perizinan perpanjang. Tapi kalau rumah sakit jelas, kalau itu karena undang-undangnya kuat ya. 2 tahun setelah operasional wajib terakreditasi kalau di rumah sakit. Nah, di klinik kalau sekarang nggak terakreditasi tak akan dicabut gini, izin Bapak Ibu nggak dicabut, tapi efek terdekatnya ya kerjasama dengan BPJS pasti nggak bisa, kecuali BPJS punya klausul ya nanti, apakah JKN punya klausul, itu segala macam nanti kita lihat. Nanti pemerintah juga akan berpikir bagaimana kalau sampai akhir tahun masih sedikit, tapi artinya Bapak Ibu jangan berleha-leha, ya bisa aja bahwa akreditasi itu akan diberlakukan sebagai bagian dari transformasi layanan primer, bisa kan? Karena kedepannya dorongan untuk UKP itu akan lebih banyak di klinik, pasti itu. Karena puskesmas itu akan didorong ke kegiatan-kegiatan UKM, ya pelayanan yang sifatnya clustering seperti yang saya jelaskan tadi, ya memberdayakan sektor-sektor di luar pemerintah itu akan sangat tinggi ke depannya. Mungkin itu. Terima kasih, sangat jelas dokter. Untuk pertanyaan berikutnya dari klinik utama Bunga Melati. Izin bertanya dari klinik Bunga Melati Malang, kebetulan sudah terakreditasi paripurna. Kemudian, apakah untuk lembaga akreditasi ini atau dibuka peran swasta untuk mengakreditasi klinik-klinik? Oh, nanti Bapak Ibu kita tunggu ya petunjuk pelaksanaannya. Bisa saja lembaganya itu bisa lebih dari 1, bisa saja. Ya, disclaimer dulu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jangan, karena ini kliniknya banyak, nggak mungkin lembaganya 1. Ya, kalau Bapak Ibu ingin membuat lembaga mungkin bisa. Tinggal tunggu Pak aturannya. Bagian rumah sakit aja dulu KAR 1, sekarang jadi 6. Ya kan? Rumah sakit di Indonesia itu cuma 3 ribuan. Ya. Klinik berapa tadi? 7.000 yang terdaftar. Yang tidak terdaftar kalau total itu 10.000. Pasti lebih dari 1. Jadi mana tahu ada Bapak Ibu yang ingin membentuk lembaga, mungkin boleh diancang-ancang. Bayangkan dengan rumah sakit aja ya, 3 ribuan, itu lembaganya sampai 6. Mungkin itu. Ini ada pertanyaan dari Bu Liliana ya, untuk menyiapkan administrasi, apakah orang dinas kesehatan tertentu yang membantu untuk konsultasi, kemudian disediakan pembimbing
Oh, itu harus malah. Dinas Kesehatan harus jadi teman konsultasi sama dengan kami. Bapak Ibu anytime ya WA saya untuk akreditasi klinik loh ya. Jangan puskesmas loh. Klinik apalagi klinik utama, saya pasti akan jawab. Mbak Asri, kalau Bapak Ibu tanya, ini gimana ya prosedur, kami akan jawab sesuai dengan kewenangan kami dan prosedur yang sudah ada. Jadi Dinas Kesehatan juga seperti itu. Kemudian Bapak Ibu seperti ini ya. Bapak Ibu meminta kami mengisi, tapi kami dari awal sudah katakan ini masih draft. Jadi jangan sampai salah pemahaman. Kok yang disosialisasikan berbeda? Ya, draft itu bisa berbeda, tapi saya yakinkan tidak akan banyak. Paling redaksionalnya aja. Mungkin itu. Jadi kami terbuka ya, Dinas Kesehatan juga harusnya terbuka untuk itu. Mungkin itu. Mungkin bisa bantu menambahkan jawabannya bahwa mungkin Dinas Kesehatan masih harus konsentrasi untuk pendampingan akreditasi. Kalau pendampingan saya kurang tahu ya, tapi kalau sekedar konsultasi, kalau sekedar ini itu menjadi binaan kan memang. Ya, oke, terima kasih. Ini ada dari situ, terus kayaknya ini terkait ini dok, jika perizinan klinik tanpa laporan kondur, tapi jika sekarang ada lab sederhana, bagaimana akreditasinya? Apakah elemen penilaian terkait laboratorium juga dilengkapi meskipun hanya lab sederhana dok? Ya, betul. Jadi kalau dia labnya sederhana saja, elemen di labnya diisi sejauh mana yang bisa diisi. Ya, sejauh mana yang bisa diisi. Kalau yang tidak, ya udah TDD. Jadi nggak usah semua harus dipastikan di lab itu. Jadi gitu. Sama dengan nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kita cerita tentang penanggung jawab PPI, satu orang ya satu orang. Kita nggak cerita tim, kita cerita penanggung jawab. Nanti standar kami begitu Bapak Ibu. Klinik menetapkan penanggung jawab mutu. Berarti ada satu orang atau ada satu tim. Nah, begitu pengertiannya. Nggak usah diasosiasikan, kemudian harus tim. Ya, nggak usah. Nah, lab juga begitu nanti. Mungkin gitu. Pokoknya mudah lah Bapak Ibu. Karena kami udah bayangin klinik itu klinik itu juga ini ya karena baru ya. Jadi pasti mudah, yakin saya. Mungkin itu. Pertanyaan dari Dr. Nurbaiti Bagas, juga surveyor ya, yang kita miliki di Jawa Timur, tepatnya di Jember. Izin bertanya, di Jatim ada lebih 70 surveyor dan sudah menjadi PT LMN LIPA Mitra Nusa. LIPA yang didirikan oleh surveyor sejatim dan wilayah-wilayah di Indonesia yang dapat melakukan pendampingan untuk persiapan survei klinik. Apakah nanti bisa tetap melakukan survei, tetapi berbeda surveyor yang ditugaskan seperti KARS gitu dok? Ya, sepertinya gini. Lembaga itu kalau survei ya Bu, ini kalau survei, lembaga yang melakukan survei itu harus mendapat penetapan dari pemerintah. Kalau yang melakukan survei, tapi yang melakukan bimbingan, pendampingan, workshop itu silakan sejauh lembaga itu berwenang dan punya kemampuan, punya kompetensi. Jadi kalau untuk survei tidak sembarang, harus ditetapkan oleh pemerintah. Artinya harus meminta izin penetapan. Tapi kalau untuk selenggarakan pelatihan, silakan klinik yang harus milih-milih dan milah-milah. Mana yang bisa dijadikan pembimbing, mana yang bisa dijadikan pendamping, berkompeten enggak? Nah, itu harus dipikir. Jangan habisin, maaf ya, habis uang tapi sesuatu yang tidak berguna lah, misalnya. Mungkin itu. Dokter, ini nama ya dari handphone Oporino. Kita tadi sudah memperingatkan harus dengan nama klinik, tapi ternyata masih belum. Pemilik handphone Oporino ini menanyakan, izin bertanya dulu, bagaimana jika rumah kecantikan mengatasnamakan estetika, apa tindak lanjut tegas dari pemerintah? Gimana estetika gimana maksudnya? Ya, jadi kalau rumah kecantikan, kalau kita bilang itu kan ininya apa? Oh iya. Jadi Dia ini mengatasnamakan estetika, maksudnya mungkin bisa diperjelas lewat
ini raise hand. Ya gini, klinik apapun dia itu akan digolongkan dulu ini klinik pertama apa utama. Itu dulu. Mau klinik kecantikan, klinik bersalin, klinik estetika. Nah, setelah itu baru dilihat persyaratannya. Kalau klinik utama batasannya sampai mana, klinik pertama batasannya sampai mana. Jadi itu, jadi bukan dilihat dari klinik kecantikan, klinik apa, tapi dia ini klinik pertama apa utama. Itu aja, Bu. Kalau memang itu tetap atas nama rumah cantik, berarti tidak mempunyai kompetensi seperti dokter gitu ya. Iya. Jadi harus melengkapi izin. Yang penting izin dulu. Izinnya sebagai apa? Izinnya kalau sebagai klinik, ya dia harus memenuhi unsur klinik. Penanggung jawabnya tenaga medis misalnya. Mempunyai tenaga keperawatan, ya harus punya. Dilihat dari mana? Sertifikat kompetensi, pendidikan, ijazah, dan sebagainya. Mungkin itu. Ya, dok. Ini dari kayaknya perwakilan dari universitas, dok. Apakah akreditasi ini berlaku juga untuk klinik kampus atau klinik yang berdiri di lingkungan kampus atau sekolah? Setiap klinik, iya, setiap klinik itu pasti perlu akreditasi. Yang dilayani mau mahasiswa kan tetap manusia subjeknya, ya tetap individu. Jadi tetap semua sama. Tetapi itu tadi Bapak Ibu bahwa klinik itu harus terregistrasi. Namanya ada klinik mengatakan saya tidak mau akreditasi, ya nanti konsekuensinya di hal-hal yang berhubungan dengan akreditasi. Ya, apa bedanya sih klinik yang diakreditasi atau tidak? Klinik yang diakreditasi secara umum sudah diakui untuk mutunya dan keselamatan pasiennya. Saya tidak bilang baik ya, saya tidak bilang aman, tapi secara umum terakui. Artinya dia sudah ada sertifikat satu tingkat tentang mutu dan keselamatan pasien. Mungkin itu. Ya, dok. Ini dari Bapak Akib Hadi, ya. Selamat siang, mohon izin bertanya, mungkin ada gambaran terkait standar akreditasi untuk klinik yang perpanjangan masa akreditasinya. Apakah dengan menggunakan instrumen yang sama, kemudian kira-kira kejelasan sampai kapan ini disetujui dan dilansing ya? Karena mengingat jangka waktu 8 bulan, pertanyaannya sebenarnya yang bersama yang tadi, dok. kami akan usahakan secepatnya, Bapak Ibu. Iya, mudah-mudahan Permenkesnya akan keluar cepat. Karena udah turun dari meja Pak Menteri dan sekarang lagi di meja Pak Menteri dan lagi diskusi untuk perbaikan-perbaikan. Yang penting intinya itu. Ya, ini ada pertanyaan juga, ada dari Bapak Ahmad Faisal. Selamat siang Pak. Mau menanyakan perihal 3 syarat utama tadi yang Dr. Sunarto sampaikan ya. PJ harus mempunyai pengalaman klinik sebelumnya. Apa ada batasan minimal waktu pengalaman kerja dan buktinya? Bagaimana implementasinya gitu, dok? Sudah enggak. Jadi gini, itu memang itu sama itu saya akui itu ada unsur subjektifnya. Tetapi sebenarnya ini penekannya begini. Jangan dong jadi penanggung jawab kalau dia baru pertama kali kerja di klinik gitu loh. Tidak ada pengalaman di puskesmas, tidak ada pengalaman di klinik sebelumnya. Masa jadi penanggung jawab? Intinya seperti itu. Tapi tidak ada kurun waktu harus 5 tahun pernah kerja di klinik, enggak. Itu adalah penilaian nanti dari lembaga penyelenggara akreditasinya. Ya, jadi syarat-syarat akreditasi itu kan selain dokumen kan juga nanti ada tanya jawabnya. Mungkin itu. Jadi kalau Bapak Ibu gak usah khawatir, yang penting Bapak Ibu punya pengalaman ya. Pengalaman itu bisa Bapak Ibu pernah bekerja di klinik 1 tahun kayak 6 bulan kayak itu dia. Yang penting jangan begitu tamat jadi kepala klinik. Nah, mungkin itulah ekstrimnya seperti itu. Ya dok, kayaknya ada semacam curcol gitu ya dok dari klinik nanti. Ya. Iya Bapak Ibu. Bagus. Tapi biaya belum terjangkau. Habis 3 tahun izinnya, kapitasinya cuma sedikit, pengurusan ini belum terjangkau. Ya, nanti suruh BPJS ini sharing kapitasi. Nanti. Tapi kedepannya kayaknya klinik cukup ini ya, kedepannya. Cukup karena iya, kayaknya ya. Karena apa? Karena puskesmas akan fokus di UKM kan.
kayaknya ke depan klinik bagus. Bukan saya katakan pasti ya Bapak Ibu, namanya kan angin bertiup kebijakan ya. Jadi untuk saat ini seperti itu. Jadi Bapak Ibu gak usah khawatir, kapitasi sekarang kecil, belum tentu nanti tahun depan kecil. Bisa besar atau lebih kecil lagi ya kali. Tapi lebih besar lah pasti. Mungkin itu ya. Ya. Ini banyak sebenarnya dok yang yang ingin menanyakan ada oke dari Dokter Joyce ya, silakan dokter. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Untuk Dr. Sunarko, seperti tadi dikemukakan bahwa dimungkinkan Kementerian Kesehatan itu membuka forum komunikasi. Saya mengusulkan ada klinik akreditasi tanda petik seperti yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal di Kota Surabaya. Ada klinik investasi di mana kami bisa melakukan tanya jawab dan dilayani oleh orang yang kompeten di bidangnya dan tanpa biaya, sehingga ini dapat memperkecil biaya akreditasi FKTP. Demikian Dr. Sunarko, terima kasih. Bapak, ya langsung jawab ya. Bapak Ibu, kami mungkin tidak membuat satu bagian klinik itu. Tapi kalau Bapak Ibu nanya ke kami, ke saya, Mbak Asri, kami akan jawab dan itu tidak bayar memang. Nggak apa-apa. Pasti tidak bayar. Kalau Mbak Asri minta bayaran nanti saya jewer lah. Pasti tidak bayar. Jadi kami mungkin tidak khusus satu ini ya, karena direktorat ini kerjanya cukup banyak ya. Tapi nomor kami bisa Bapak Ibu pakai secara pribadi, WA, dan pasti kami jawab. Dan itu tidak ada bayarannya. Mungkin itu ya. Ya. Dokter Joyce, sudah jelas ya jawaban dari Dokter Sunarko. Dokter Sunarko masih ada waktu buat kami? Tinggal jadwal yang acara ini aja, Bu. Kalau saya nggak apa-apa. Bentar, ada yang resen lagi. Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota bisa memperoleh ya, bisa mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan di mana nanti bisa disampaikan ke kami, ke provinsi. Kemudian jika kami tidak bisa menjawabnya, kami bisa langsung ke beliau. Mungkin itu ya Bapak Ibu, nomor saya Dr. Sunarto sudah ada di chat. Coba saya ulangi ya. Panitia juga ada. Sunarto, nanti Bapak Ibu silakan. Nanti habis ini ada Mbak Asri, Bapak Ibu minta juga nomor teleponnya Mbak Asri. Asri itu nggak jarang tidur kok, 24 jam. On time. Oke, itu nomor saya, silakan ya. Bapak Ibu bisa mungkin ketumpuan dokter, saya ulangi lagi untuk nomornya Dokter Sunarto. Bapak Ibu bisa langsung, tetapi mungkin tidak bisa menelpon beliau ya. Kalau mau telepon ngomong dulu biar saya sediakan waktu. Kadang-kadang kasihan Bapak Ibu telepon, rupanya jawaban saya pendek-pendek kan nggak enak. Tapi kalau Bapak Ibu WA pasti saya balas, ya. Video call boleh ya dok? Oh iya boleh. Ya dok, Bapak Ibu bisa catat nomor beliau 0812 70 21433. Boleh telepon jika beliau sempat dan tidak ada acara ya, atau agenda, atau WA saja lebih aman. Terima kasih Dr. Sunarto karena waktu yang sangat terbatas. Insya Allah bisa kita undang lagi ya dok, jangan kapok untuk mendampingi. Saya tidak pernah kapok Bu, asal punya waktu. Jumlahnya luar biasa, semakin tahun semakin bertambah dokter. Iya, oke, siap. Ini bukan draft dok, yang nanti kami undang bukan bentuk draft ya dok, tetapi yang sudah di launching gitu ya dok. Oh iya, betul. Nanti kalau udah di launching kita ketemu lagi, ya. Beri aplaus yang luar biasa kepada Dr. Sunarto, salam sehat dan sukses selalu ya dok. Ya kami tunggu untuk launching. Ya. Saya izin live ya, nanti saya gabung lagi di standar tentang mutu. Oke. Pak Astri dulu awal, nanti saya di tengah-tengah. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu, permisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.